Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, investasi bodong memiliki ciri menawarkan imbal hasil yang tidak logis. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat untuk mengenali investasi bodong dengan tips 2L. Kepala Bagian Pengawasan IKNB OJK Malang, Nilam Yunida mengatakan, masyarakat perlu mencermati legalitas dan berpikir logis ketika mendapat tawaran investasi. Secara umum, jika investasi tersebut menawarkan imbal hasil yang tidak logis atau terlalu tinggi, masyarakat diminta waspada dengan mengecek legalitas usahanya. Maraknya investasi bodong yang ada di masyarakat menjadi perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Melalui berbagai kesempatan, OJK meminta masyarakat untuk menerapkan 2L dalam mencermati tawaran investasi, yaitu legalitas usaha dari investasi tersebut harus sesuai dengan perusahaan investasi dan badan hukum lain. Masyarakat dapat melakukan pengecekan dengan menghubungi OJK atau melalui website OJK untuk melihat usaha tersebut terdaftar OJK atau tidak. Kedua, dengan tetap berpikir logis, tidak tergiur dengan imbal hasil yang tinggi, namun tidak masuk akal. Masyarakat diminta cermat dan tidak mudah tergiur dengan penawaran tersebut. Hanya sih kita dari tips dari OJK untuk investasi, kita ada yang disebut dengan 2L. Yang pertama, legalitasnya. Investasi yang ilegal biasanya tidak dilengkapi dengan legalitas yang jelas. Bisa dari izinnya atau badan hukumnya. Bisa juga dari badan hukumnya atau pendiriannya itu ada tapi tidak sesuai dengan usahanya. Misalnya izin usaha perdagangan sembako misalnya atau makanan, tapi yang dijual itu ternyata produk-produk yang disamarkan sebagai produk-produk investasi. Itu. Nah, yang L yang kedua tadi saya ngomong 2L. L yang kedua adalah logis, di mana biasanya investasi yang ilegal itu menjanjikan keuntungan yang sangat besar atau yang tidak logis. Otoritas Jasa Keuangan meminta kepada mahasiswa untuk jeli dalam melihat tawaran investasi. Maraknya penawaran investasi melalui online membuat banyak mahasiswa terjebak investasi bodong dan pinjaman online. Kepala Bagian Pengawasan IKNB OJK Malang, Nilam Yunida meminta kepada mahasiswa untuk jeli dan mau melakukan cross-check melalui teknik 2L. OJK saat ini giat melakukan sosialisasi dan edukasi terutama kepada kalangan mahasiswa agar tidak mudah tertipu dengan berbagai penawaran online yang menggiurkan. Maraknya penawaran investasi secara online banyak menyasar kepada kalangan muda yang akrab dengan dunia online. Hal ini menyebabkan banyak kejadian mahasiswa tertipu dengan investasi bodong maupun terjerat pinjaman online. Iming-iming kemudahan proses dan imbal hasil yang tinggi membuat banyak pihak tidak melakukan cross-check mengenai keabsahan investasi tersebut. OJK saat ini aktif melakukan edukasi melalui berbagai platform dan juga tatap muka agar masyarakat terutama mahasiswa mewaspadai berbagai modus dari investasi bodong yang banyak menawarkan kemudahan secara instan. Diharapkan dengan edukasi ini masyarakat dapat terhindar dari jebakan investasi bodong. Dilakukan OJK di hari ini itu juga salah satu bentuk upaya kami untuk mencegah adanya investasi dan investasi ilegal itu ya. Karena apa? Karena saya menganggap atau OJK menganggap bahwa kaum muda, kaum mahasiswa itu harus dilakukan pendidikan atau edukasi mengenai literasi keuangan sejak dini, termasuk juga adanya investasi ilegal ini supaya di kemudian hari keputusan investasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu memang tepat, tidak terjerumus ke bahayanya investasi ilegal ini.
Pemirsa, Bank Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah menyebar data pribadi seperti NIK, nama orang tua, nomor PIN, dan lainnya agar terhindar dari modus pencatutan nama untuk kepentingan investasi bodong. Menurut Hendra dari Bank Indonesia, data pribadi merupakan rahasia setiap warga negara sehingga perlu dilindungi dan tidak dengan mudah menyebarkan kepada pihak lain. Data pribadi masyarakat seperti tanggal lahir, nomor induk pada KTP, hingga nomor PIN merupakan beberapa hal yang menjadi rahasia bagi warga negara yang memilikinya. Beberapa hal tersebut harus dijaga agar tidak diselewengkan penggunaannya. Dalam berbagai kejadian, banyak warga masyarakat dirugikan karena memberikan data pribadi kepada pihak lain dan kemudian disalahgunakan. Untuk itu, Bank Indonesia aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak gampang memberikan data pribadi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan tadi yang disampaikan adalah terkait dengan perlindungan konsumen dan juga kita terkait dengan investasi ilegal. Tadi mungkin kepada masyarakat itu lebih mengenal lagi gitu ya. Harus kita banyak belajar lagi, lebih mengenal lagi terkait dengan investasi itu. Apakah itu benar-benar investasi yang legal, yang diperbolehkan diizinkan oleh OJK atau tidak gitu ya. Nah, ini dengan kaitan dengan konsumen, perlindungan konsumen, ya mari kita semuanya gitu masyarakat itu untuk sama-sama mengenali produk-produk dari penyedia jasa pembayaran. Karena di situ ada perlindungan konsumen dari jasa pembayaran. Nah, di situ apa sih yang perlu kita ketahui? Seperti identitas kita, identitas nama, handphone, nomor induk kependudukan, kemudian juga email kita, itu harus menjadi hal-hal yang rahasia. Termasuk juga PIN, itu juga menjadi ini. Orang tua kandung, itu juga menjadi hal-hal yang perlu dirahasiakan oleh kita semua. Perilaku konsumtif ditengarai menjadi penyebab terjebaknya mahasiswa kepada investasi bodong dan pinjaman online. Dalam pandangan dosen FISIP UB Didit Haryadi, fenomena gaya konsumtif mahasiswa didorong oleh masifnya informasi melalui media sosial. Hal ini menyebabkan ada mahasiswa yang berpikir instan dan terjebak pada berbagai tawaran ilegal tanpa berpikir kritis untuk melakukan cross-check kebenarannya. Hal ini yang menurut Didit harus menjadi perhatian sehingga mahasiswa seharusnya mampu mencerna berbagai hal dengan lebih baik. Perilaku konsumtif yang terjadi dalam masyarakat termasuk mahasiswa menjadi fenomena yang berakibat tidak produktif. Salah satunya kejadian banyaknya mahasiswa terjebak pada pinjaman online dan investasi bodong. Perilaku konsumtif diduga mendorong mahasiswa untuk berperilaku menuruti keinginan dan bergaya hidup di luar batas kemampuan finansialnya. Dosen FISIP UB Didit Haryadi menjelaskan bahwa hal ini perlu menjadi atensi bagi mahasiswa agar dapat selektif dalam memilih dan memilah berbagai informasi yang masuk melalui gawai digital agar tidak terjebak pada perilaku konsumtif. Selain itu, mahasiswa juga tetap dituntut untuk berpikir logis dalam melihat berbagai tawaran yang menonjolkan kemudahan, namun tidak masuk akal. Itu harusnya dengan kedekatan mereka dengan teknologi, pengetahuan, perkembangan, dan inovasi, harusnya itu menjadi kalau saya menyebutkannya katup penyelamat, sehingga mereka tidak terjebak atau terjerumus kepada hal-hal yang seperti pinjaman online yang ilegal begitu. Pemirsa, Universitas Brawijaya kembali mengukuhkan 2 guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP dan dari Fakultas Teknik. Acara pengukuhan digelar pada hari ini di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Profesor Rahmat Kriyantono merupakan guru besar dari FISIP dan Profesor Surjono berasal dari Fakultas Teknik. Berikut laporan dari lokasi acara. Bagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya, yang mana pada hari ini 19 Juni 2023 sedang dilaksanakan sidang terbuka Senat Akademik Universitas Brawijaya dan pengukuhan profesor. Di mana hari ini ada 2 profesor yang akan dikukuhkan, yaitu Profesor Rahmat Kriyantono SOS MSI PhD dari bidang ilmu hubungan masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga Profesor Dr. Insinyur Surjono MTP
dari bidang ilmu perencanaan kota pada Fakultas Teknik. Dihadiri oleh keluarga serta sivitas akademika yang diundang baik dari fakultas maupun universitas. Seperti yang bisa kita lihat bersama pemirsa, saat ini Profesor Rahmat Kriantono sedang menyampaikan orasi ilmiahnya dalam bidang kehumasan maksud kami. Begitu pula dengan nanti akan disusul dengan penyampaian orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur Surjono MTP dari bidang ilmu perencanaan. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani, mengaku bahwa saat ini jumlah guru besar UB yang terus bertambah menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan. Hal ini diakui oleh Nufil saat bertemu dengan mereka di Jakarta. Menurut Nufil, jumlah guru besar di UB harus terus bertambah dan pihaknya mendorong agar setiap fakultas mempercepat proses untuk mengirim nama guru besarnya dalam berbagai bidang. Guru besar Universitas Brawijaya yang terus bertambah menjadi perhatian semua pihak termasuk Kementerian Pendidikan. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi besar saat ini terus menggenjot jumlah doktor dan guru besarnya. Menurut Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani, menyampaikan bahwa jumlah guru besar akan meningkatkan reputasi perguruan tinggi dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap kemajuan perguruan tinggi. Selain itu, guru besar juga menunjukkan proses pengembangan keilmuan di UB berjalan dengan lancar dan baik. Dengan mantan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun. Wah, sekarang Brawijaya luar biasa Profesor Pak Nufil ya. Sudah banyak sekarang, alhamdulillah. Ya. Ternyata sekarang kementerian juga kewalahan usulan dari Universitas Brawijaya. Tepuk tangannya mana? Nah, juga sekalian, ternyata masih kurang kalau melihat rasio 20% dari jumlah dosen di Brawijaya itu masih sangat kurang. Ukuran-ukuran yang ada. Oleh karenanya percepatan guru besar ini harus segera terus kita lakukan. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada keluarga dari Profesor Suryono maupun Profesor Rahmat. Selamat karena profesor ini adalah gelar fungsional yang tertinggi, Jadi yang didapat oleh seluruh dosen. Selamat juga kepada Pak Dekan Fakultas Fisip. Mana Pak Dekannya? Berdiri Pak Dekan. Saya tidak mau kalah dengan Pak Suryono ya. Kemudian juga Dekan Fakultas Teknik. Terima kasih. Saya berharap juga kepada dekan-dekannya fakultas lain segera juga untuk mengajukan pertanyaan untuk guru besar. Pemirsa, penjualan hewan kurban di Kota Malang pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan. Hal ini diakui oleh Ja'far, salah satu pedagang hewan kurban yang membuka lapaknya di kawasan Jalan Panji Suroso. Menurutnya saat ini sudah mengalami peningkatan permintaan hewan kurban, baik untuk kambing maupun sapi. Ja'far mengaku sudah menjual lebih dari 70 hewan kurban hingga saat ini. Mendekati Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban mulai marak terlihat di berbagai sudut Kota Malang. Salah satunya di kawasan Jalan Panji Suroso, Kota Malang. Melalui lapak di pinggir jalan, para pedagang menjual kambing dan sapi yang dapat dijadikan hewan kurban. Hingga saat ini, para pedagang sudah mengalami kenaikan permintaan hewan kurban. Para pembeli sudah mulai melihat dan memilih hewan kurban yang ada dikirim ke berbagai masjid dan musola. Kenaikan penjualan ini akan terus berlanjut hingga pada saat Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir bulan Juni.
Pak Jafar, yang di lapaknya Pak Jafar ini jual apa aja, Pak? Ya cuman kambing sama sapi ya. Kambing sama sapi. Harganya Pak di lapaknya Pak Jafar ini untuk kambing mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari 2,5 sampai 5. 2 juta sampai 5 juta. 500 sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Untuk sapinya Pak? Untuk sapinya mulai harga 17 juta. Paling mahalnya? Iya, sampai 25. Sampai 25. Nggih. Ini lokasinya lapaknya Pak Jafar di mana, Pak? Di Araya. Araya, gitu. Di lokasinya di depan Araya gitu, Ya, nggih. depan Araya. Nggih. Di simpang apa? Simpang Panji Suroso 1. Simpang Panji Suroso, nggih. Pak, tren penjualannya Pak sejauh ini gimana Pak? Nanti biasanya itu larisnya di menjelang Idul Adha apa jauh-jauh sudah banyak yang pesan di lapaknya Pak Jafar ini? Sekarang aja udah ada yang laku. Mungkin ya alhamdulillah lah. Yang di rumah itu udah laku banyak. Ya sekitar 70-an. 70-an udah laku nggih. Untuk sapi. Terus yang di sini masih laku 2. Peningkatan penjualan hewan kurban pada tahun 2023 ini diperkirakan akan terjadi pada H-7 atau seminggu sebelum 10 Zulhijjah. Hal ini diakui oleh Ja'far, salah satu pedagang hewan kurban yang ada di Kota Malang. Menurutnya saat ini sudah terdapat kenaikan permintaan namun masih bertahap. Ja'far memperkirakan pada H-7 atau seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha akan menjadi puncak dari kenaikan permintaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Para pedagang berharap pada tahun ini penjualan hewan kurban akan mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan hewan kurban pada tahun ini diperkirakan akan terjadi mulai pekan depan. Kenaikan umumnya terjadi pada seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir bulan ini. Pedagang hewan kurban di Kota Malang mengaku bahwa saat ini sudah terjadi kenaikan permintaan hewan kurban baik kambing maupun sapi. Kenaikan ini diharapkan akan terus terjadi hingga puncak Hari Raya Kurban. Para pedagang berharap kenaikan penjualan pada tahun ini akan memberikan dampak ekonomi kepada mereka dan juga para peternak yang ada di Malang Raya. Diharapkan kenaikan penjualan ini menjadi obat karena pada tahun sebelumnya penjualan menurun seiring adanya wabah PMK. Sekarang aja udah ada yang laku. Mungkin ya alhamdulillah lah. Yang di rumah itu udah laku banyak. Ya sekitar 70-an. 70-an udah laku nggih. Untuk sapi. Terus yang di sini masih laku 2. Biasanya ramenya itu ya kurang-kurang 10 hari itu sampai 1 minggu itu baru rame. Oh gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.